rasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja berada. Berjumpa kembali bersama saya Ance Juru dari SMGM Larantuka. Apa kabar? Saya berharap semua sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat agar kita terus melayani dengan sepenuh hati. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sharing dari Suster Angelina Rosa. Tapi sebelum kita mendengarkan sharing, mari kita awali pertemuan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih setiamu kepada kami. Engkau masih menyertai kami dari hari ke hari hingga pada saat ini. Bapa, terima kasih kami masih berkesempatan untuk bertemu melalui media ini, untuk bisa sharing bersama tentang pengalaman iman yang dimiliki oleh sahabat Suster Angelina Rosa untuk kami semua. Bapa dalam surga, mampukanlah sahabat kami Suster Angelina Rosa agar bisa menyampaikan pengalaman imannya dengan baik, agar kami boleh mendengar dan juga boleh diteguhkan dari pengalaman iman suster ini. Bapa dalam surga, berkati kami semua, agar kami semua sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat untuk terus melayani dengan sepenuh hati. Bapa dalam surga, buka hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan cerita iman ini dengan baik, dan kami juga boleh mengamalkan pengalaman-pengalaman iman kami dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa dalam surga, ini doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari sahabat-sahabat Monsinyur kita mendengarkan sharing dari Suster Angelina Rosa. Sejahtera, selamat datang para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih di mana saja berada. Aku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tema cerita saya hari ini, pelayananku. Sejenak saya melihat jejak perjalanan hidup saya. Rasa dan kemauan untuk bergabung dalam persekutuan hidup religius itu sudah ada ketika menyaksikan dan berpartisipasi dalam sebuah perayaan syukur misa kaul pertama seorang suster. Seiring beredarnya waktu, perasaan itu bertumbuh dan terus bergejolak di dalam hati saya. Pada suatu kesempatan, niat dan perasaan itu saya utarakan kepada keluarga. Saya mendapat restu untuk boleh menjalani hidup dan menentukan pilihan hidup saya. Dalam kesadaran dan kehendak bebas, saya menentukan dan memutuskan. Akhirnya, saya boleh melewati semua jenjang pembinaan kebiaraan. Suka dan duka hidup saya alami. Akhirnya, tibalah saatnya saya pun juga bergabung berada dalam barisan perarakan itu untuk upacara pengucapan janji atau kaul kebiaraan saya yang pertama. Saya siap untuk diutus kemana saja dan siap untuk melaksanakan tugas apa saja yang dipercayakan kepada saya. Sejak kaul pertama sampai hari ini, saya sudah dipindah tugaskan ke beberapa tempat. Dari Labau, saya diutus ke Timor Leste
Setelah itu diutus ke Jakarta. Dari Jakarta saya kembali ke Keva Mananu. Dari Keva Mananu saya diutus ke Papua. Dari Papua saya kembali lagi ke Keva dan akhirnya ke Kupang. Dari beberapa tempat tugas yang dipercayakan, ada pun tugas-tugas yang diberikan untuk saya laksanakan. Menjadi pengurus gizi, menjadi pendidik atau guru, pendamping anak-anak dan remaja, pastoral umum, dan kegiatan-kegiatan rumah tangga lainnya. Semua itu saya laksanakan dalam kesadaran penuh sebagai seorang suster yang berkaul, dalam ketaatan, tanggung jawab, dan semangat untuk melayani. Walaupun ketiadaan sarana, saya berjuang untuk menerima situasi dan kondisi. Kadang menangis, bahkan putus asa, tetapi saya selalu ingat akan janji saya, siap diutus kemana saja. Para sahabat Monsenyer Gabriel Manek yang terkasih, satu dasar biblis yang menjadi inspirasi bagi saya dalam menjalankan karya perutusan saya. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina itu, kamu lakukan untuk aku. Berpedoman pada dasar biblis ini, adapun prinsip-prinsip pelayanan yang saya tanamkan dalam diri saya. Yang pertama, menyadari diri bahwa saya tidak bisa buat apa-apa. Karena itu, saya menyerahkan semua tugas dan tanggung jawab saya itu kepada Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan dalam pelayanan saya. Saya hanyalah seorang hamba yang siap untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Prinsip kedua yang menjadi pegangan hidup saya adalah rendah hati, membuka diri, dan selalu terbuka untuk menerima masukan, kritik, usul dari sesama. Mau belajar dari orang lain, mau bertanya untuk tahu banyak dari orang lain. Prinsip yang ketiga adalah kerjasama. Seorang hamba yang sejati adalah bagian dari suatu tim. Bekerja selalu harmonis dengan orang lain. Saya tidak bisa sendirian, tetapi saya membutuhkan orang lain. Yang berikut, prinsip tanggung jawab. Sebagai suster yang berkaul, saya sadar karena itu tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya laksanakan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang saya miliki. Prinsip yang berikut adalah pengorbanan. Saya berjuang untuk mengekang segala keinginan dan hasrat diri, mau memberi yang saya miliki untuk orang lain dengan ikhlas. Prinsip yang berikut adalah cinta kasih. Semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya jalankan karena ditopang oleh cinta untuk melayani sesama. Saya mengingat satu kata bijak warisan Monsenyer Gabriel Manek, janganlah membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan atau cinta, karena dengan demikian kamu tidak akan pernah melihat Allah. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya ketika berada di pedalaman Papua, membuka komunitas baru, memulai karya baru dengan segala keterbatasan, ketiadaan fasilitas dan sarana pendukung kerasulan. Dan satu hal yang membuat kami juga seringkali putus asa, bahwa masyarakat tidak mengerti dan memahami bahasa Indonesia. Kami juga tidak mengerti dan memahami bahasa daerah, tetapi kami tidak putus asa. Kami berjuang di tahun-tahun pertama dengan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Akhirnya ekspresi dan bahasa tubuh itu dimengerti oleh masyarakat, sehingga pelayanan kami
boleh diterima dengan baik. Kami juga berjuang untuk belajar bahasa daerah dengan mendatangkan seorang kepala suku yang dilihat cukup mengerti dan memahami bahasa Indonesia dengan baik, sehingga Bapak itu kami panggil sesuatu untuk melatih, mengajari kami bagaimana berkomunikasi yang baik dengan masyarakat. Yang berikut, rasa empati yang mendalam. Walaupun ketiadaan sarana, tetapi cinta dan empati kami kepada masyarakat, semua itu memacu kami untuk terus berjuang. Walaupun seringkali kami cemas dan gelisah, putus asa, bimbang dan ragu, tetapi semuanya itu bisa kami lewati karena cinta. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, pelayanan yang saya lakukan merupakan perwujudan pengamalan visi dan misi pendiri. Kini, visi dan misi Monsinyur Gabriel Manek sudah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh kita semua, teristimewa para sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja. Mari kita bergandengan tangan untuk melayani semua orang yang kita jumpai dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Sahabat-sahabat yang terkasih, demikianlah sharing pengalaman iman yang dibagikan oleh sahabat kita, Suster Angelina Rosa. Semoga kita semakin diteguhkan dalam perjalanan iman kita masing-masing, dalam perjalanan hidup kita. Mari kita mengakhiri pertemuan ini atau sharing ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua dalam cerita iman pada kesempatan ini. Semoga kami yang mendengarkan cerita iman dari sahabat kami, Suster Angelina Rosa, kami semakin diteguhkan dalam perjalanan iman kami masing-masing. Bapa, mampukanlah kami semua sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja berada bisa membagikan pengalaman iman yang kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari kepada sesama kami atau kepada sahabat-sahabat kami. Bapa, sertailah kami senantiasa agar kami tetap semangat dalam pelayanan kami kepada sahabat-sahabat kecil di mana saja berada. Bapa, demikian doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kiranya Engkau senantiasa mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.